Assalamualaikum guys, aku mau cerita lagi. Cepet siapin snack. Aku sambil makan ya guys. Hari ini aku baru masak tadi, ada balado-baladoan nih, ada telur, tahu, ikan teri. Terus ini sayur favorit aku bunga pepaya guys. Ya, ditumis pakai ikan teri. Ini udah keripik-keripik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siapin snacknya? Jadi ceritanya guys, aku kan punya adik aku itu guru di sebuah SD Islam, tahfiz Quran ya. Jadi tamatannya itu nanti ada yang hafiz 30 juz, ada yang kurang dari itu. Pokoknya tamatan dari sekolah itu punya hafalan banyak insya Allah ya. Terus pas aku pulang kampung tahun kemarin, aku lagi cuci piring nih posisinya di dapur. Terus adikku yang baru pulang sekolah ini ikut ke dapur nih, dia mau makan, mengambil piringnya. Terus dia tiba-tiba bilang gini, tadi di sekolah wisuda tahfiz. Kebetulan adik aku ini wakil kepala sekolah dan juga wali kelas kelas 6 gitu ya. Jadi bener-bener anak muridnya nih yang wisuda tahfiz gitu. Jadi guys, ada beberapa anak yang hafiz 30 juz ya, dan perempuan. Nah, mereka tuh dapat hadiah guys ya. Tahu nggak guys hadiahnya apa? Pertama, kedua orang tua umroh ya gratis. Yang kedua, dia dapat beasiswa sampai S2 guys. Yang ketiga, dia dapat rumah baru. Dan dia juga dapat uang 10 juta untuk tabungan. Masya Allah banget gak? Aku langsung nyes banget. Aku langsung Masya Allah bilang gitu kan. Kok bisa? Apa yang udah dilakukan oleh orang tuanya bisa dia hafal 30 juz gitu. Salah satu cerita dari orang tua siswa yang hafal 30 juz ini, Masya Allah banget guys, kalian harus dengar baik-baik ya. Gak salah juga orang bijak bilang, kalau kamu pengen punya anak yang bener-bener kualitas bagus ya, kamu harus ikhtiar semenjak memilih ibunya. Tuh guys. Jadi cerita salah satu ibu dari anak yang hafal 30 juz ini, kan ditanya ya, kenapa kok bisa gitu bikin anak hafal 30 juz selain gurunya di sekolah, pasti di rumah dia nih nggak mungkin main-main aja si anak. Ternyata guys, setiap hari, ibunya itu membangunkan anaknya sekitar jam 3 pagi, terus ajak sholat tahajud, kemudian mandi, dan setelah itu murajaah, ya, sampai subuh. Kalau yang belum tahu murajaah itu apa, mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya setiap hari guys. Jam 3 pagi dia bangun. Dan tahajudnya itu loh guys. Dia ngajarin anaknya tahajud dari kecil. Ya, Masya Allah nggak tuh? Adik aku cerita, akunya yang pengen nangis dengerin gitu ya. Karena posisinya aku juga punya anak gitu ya. Iri nggak tuh? Iri banget. Kok bisa dia sedisiplin itu? Dan anaknya nurut, patuh gitu guys. Anak mana gitu yang mau bangun jam 3 pagi setiap hari, disuruh tahajud, disuruh murajaah, satu dalam sejuta mungkin guys ya. Aku tanya sama adik aku, apakah orang itu orang mampu? Ternyata mereka bahkan belum punya rumah ceritanya ya, kalau aku nggak salah. Mereka dapat rumah dari Allah guys. Dengan konsisten ya, disiplin, mendengarkan atau menemani anak murajaah gitu guys. Kalau kita cinta sama Al-Quran, udah deh. Apapun yang nggak mungkin, tuh ceritanya jadi mungkin kan. Udahlah dapat beasiswa, dapat uang saku juga 10 juta. Masya Allah. Aku merinding nih cerita lagi. Yang bilang, untuk apa wanita sekolah tinggi-tinggi? Gitu ya. Untuk mencetak generasi yang jauh lebih baik. Jadi stop bilang, untuk apa perempuan sekolah tinggi, walaupun nanti akan di rumah juga. It's different. Beda ya guys. Itu kalau udah mau bangun setiap hari, mana jam 3 pagi lagi enaknya tidur kan, terus murajaah, tahajud, itu namanya udah cinta kalau menurut aku sama Al-Quran. Makanya Allah juga berikan cinta yang lebih besar lagi gitu. Kebutuhan kamu, aku penuhin semua, kata Allah. Kamu nggak perlu mikir-mikir lagi tentang biaya sekolah anakmu, tentang tempat tinggal, bahkan kamu saya undang langsung ke rumahku ke Mekah. Masya Allah. Ini real ya guys ceritanya, bukan aku ngarang-ngarang aja. Jangan lupa follow buat cerita-cerita yang lain ya. Ikutin aku terus. Gitu ya guys. Lanjut makan dulu.